Yo, para wibu nolep, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Rangkum Novel. Di segmen Rangkum Novel kali ini gue mau ngelanjutin rangkuman web novel Tsukiga Michibiku Isekai Dochu mulai dari chapter 97 sampai dengan chapter 100. Dan ya karena kondisi fisik gue udah mulai mendingan gitu ya, jadi gue bisa mulai upload lagi lah. Tapi ya gue nggak mau drop lagi kayak kemarin, jadi gue nggak bakal maksa sampai 8 chapter. Mungkin kedepannya gue bakal tetap upload 4 atau 5 chapter doang gitu. Biar gue bisa, ya badan gue bisa enakan lah, nggak sakit lagi kayak kemarin, nggak drop. Dan sebelum memulai video ini, buat lo pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lo bisa donasiin duit jajan lu ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah cuy, daripada gue banyak bacot nih, mending lu siapin kopi, cemilan, sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke rangkumannya. Chapter 97 dibuka dengan Makoto yang udah balik lagi ke kota Rosgard. Udah beberapa hari sejak dia ada di kota Rosgard, dan sesuai dengan hipotesisnya Tomoe, iklim di Asora tuh udah berubah karena Makoto yang ngebuka beberapa gerbang sekaligus. Perubahan iklim di Asora itu bisa terjadi karena ya gerbang terakhir yang dibuat sama Makoto itu mempengaruhi iklim di Asora. Kalau gerbang terakhir ada di iklim tropis, iklim di Asora juga bakal jadi iklim tropis. Dan kalau gerbang terakhir di Asora dibuka di iklim dingin, maka Asora juga akan mengalami iklim dingin. Ya buat sekarang sih Asora lagi mengalami iklim lembut atau yang Makoto bilang tuh dengan cuaca awal musim panas. Makoto lebih suka sama iklim Asora yang sekarang, jadi dia bisa lebih sering pulang lah ke Asora. Tapi ya dia harus minta maaf sama penduduk Asora yang lain, soalnya ya mereka tuh lebih menyukai iklim tropis. Tomoe bilang ke Makoto kalau dia akan nyari tempat lagi untuk menemukan tempat semua musim. Jadi Asora tuh bakal mengalami 4 musim sama kayak di Jepang. Dan itu sesuai dengan harapannya Makoto. Di lain sisi, Makoto mendengar kabar kalau Mio tuh terkadang nggak pulang ke Asora karena dia belajar memasak di kota Shige. Makoto senang sama perubahan sifat Mio yang tadinya pembuat onar jadi sedikit lebih tenang dan dia juga menantikan untuk memakan masakan Mio lagi. Shiki yang lagi sama Makoto ngasih laporan penjualan toko selama mereka meninggalkan kota Rosgard. Di dalam laporan gak ada masalah sama penjualan toko, dan Lime juga udah bekerja cukup keras di toko, padahal itu bukan keahliannya Lime. Setelah itu, Makoto bilang dia akan menggunakan metode shifting di tokonya. Shiki setuju sama metode yang pengen dipakai sama Makoto. Itu bisa meningkatkan keefisienan pegawai mereka, tapi mereka harus menambah pegawai untuk melakukan itu. Makoto bilang gak ada masalah buat menambah pegawai, selama itu efektif kenapa enggak buat Makoto. Setelah itu Makoto bertanya sama Shiki soal kedua anak Rembrandt. Shiki bilang dia sama sekali nggak dapat informasi tentang mereka. Mio di kota Shige juga sama sekali nggak dapat info apapun. Lime juga nggak dapat info apapun di kota Rosgard. Dan menurut Makoto hal ini pasti bakal ngerepotin karena ya kedua anak Rembrandt tuh bakal balik ke akademi hari ini. Dan dia nggak punya informasi apapun tentang mereka. Itu pasti bakal ngerepotin Makoto menurut Makoto. Setelah itu Makoto nanya soal persiapan mengajar hari ini. Shiki bilang dia udah memberi semua laporan ke pihak akademi dan sudah mendapatkan izin dari pihak akademi. Abis selesai ngobrol, Makoto dan Shiki jalan ke meja guru mereka yang ada di ruang staf akademi. Makoto nggak terkejut sama sekali ngelihat meja dia dan Shiki tuh dipenuhi sama tumpukan surat cinta dan berkas para siswa. Ya itu udah hal yang biasa semenjak mereka tinggal di kota Rosgard. Makoto langsung memisahkan surat cinta dan berkas para siswa. Dan tanpa perasaan, Makoto langsung ngebuang semua surat cinta yang dia dapat ke tempat sampah. Begitu juga sama Shiki. Abis ngebuang semua surat cinta yang dia dapat, Makoto langsung ngebaca semua berkas di mejanya. Makoto ngeliat 2 berkas yang cukup menarik menurut dia. Berkas itu milik si Rembrandt dan Yuno Rembrandt, 2 anak Rembrandt yang bakal balik ke akademi hari ini. Rembrandt adalah anak pertama dari Rembrandt. Dia cewek berusia 19 tahun. Dia lebih tua dari Makoto 2 tahun dan seorang penyihir yang berspesialis di elemen api dan tanah. Sedangkan Yuno Rembrandt, anak kedua Rembrandt adalah cewek berusia 15 tahun. Dia petarung tipe fisik dengan senjata panah dan tombak, serta memiliki sihir peningkatan. Setelah ngebaca 2 berkas anak Rembrandt, Makoto jadi tertarik untuk ngajarin mereka, terutama Yuno yang juga memiliki keahlian dalam busur. Sedangkan Shift, Makoto bilang kayaknya dia bakal nyerahin Shift ke Shiki yang lebih ahli soal sihir.
Makoto juga nggak bisa nolak keduanya karena Rembrandt tuh udah ngebantu dia masuk Akademi Rose Guard. Selain itu, menurut berkas yang Makoto baca, mereka itu berbakat. Jadi ya, nggak ada salahnya nerima mereka sebagai murid. Ditambah salah satu muridnya yang bernama Amelia itu ngegruto mulu karena ya, dia satu-satunya cewek di kelas Makoto. Jadi dengan memasukkan kedua anak Rembrandt, harusnya dia udah bisa tenang. Setelah itu, salah satu guru nyoba buat bicara sama Makoto dan Makoto memberi instruksi ke Shiki buat keluar sebentar. Abis Shiki keluar, si guru langsung nanya apa dia bisa mesen 10 potion sekaligus untuk kelasnya. Soalnya kelasnya akan mengadakan latihan praktek yang cukup berbahaya. Makoto bilang gak ada masalah selama itu buat kepentingan mengajar. Makoto emang ngebatasin pembelian setiap orang, tapi kalau buat masalah yang menyangkut nyawa, Makoto tetap bakal ngejualnya. Itu gak ada masalah, lagi pula itu bisa meningkatkan reputasi toko. Yei di Makoto itu cukup cemerlang, dimana para bangsawan gak bisa seenak jidatnya ngebeli potionnya, tapi dia tetap bakal ngejual lebih kalau udah menyangkut nyawa. Itu sangat meningkatkan reputasi tokonya di kota Rose Guard. Chapter 98 dibuka dengan Makoto dan Shiki yang lagi ada di kelas buat mengajar. Di depan mereka ada 8 murid. Makoto nggak ngeduga kalau 5 murid sebelumnya tuh bakal bertahan di kelasnya. Setelah itu Makoto nyuruh 3 murid baru buat ke depan dan memperkenalkan diri mereka. Yang pertama anak Rembrandt yang bernama Shiv Rembrandt yang memperkenalkan diri. Setelah itu Yuno Rembrandt yang memperkenalkan diri dan terakhir adalah Karen. Setelah mereka bertiga memperkenalkan diri, mereka langsung balik ke bangku masing-masing. Makoto ngelihat Karen ngerasa ada yang aneh. Dia langsung menatap Shiki dan mendapat anggukan dari Shiki. Makoto dan Shiki melihat hal yang sama. Karen yang mereka lihat bukanlah sosok Karen yang sesungguhnya. Dia memakai ilusi buat merubah penampilannya, tapi Makoto nggak tahu apa itu karena sihir atau mungkin karena efek dari item sihir. Setelah itu Makoto ngeliat muridnya lagi dan kelihatan jelas banget gitu kalau Jin lagi khawatir. Ya Makoto ngeduga Jin khawatir karena kedua anak Rembrandt yang dikabarkan tuh punya sifat yang buruk. Makoto ngeliat kedua anak Rembrandt dan bilang, "Aku memang teman ayah kalian, tapi kalian jangan harap aku akan bersifat lunak sama kalian." Makoto bilang kayak gitu dengan ekspresi yang serius dan aura intimidasi yang kuat, yang menambah kesan guru killer di Makoto. Makoto menjelaskan dia akan membagi 2 kelompok untuk pelajaran kali ini. Soalnya ada 3 murid baru yang gak tahu apa-apa, makanya dia bakal membagi kelompok. Kelompok pertama berisi 5 murid Makoto yang sejak awal sudah mengikuti Makoto, yang akan melanjutkan pelajaran kemarin. Sedangkan 3 murid barunya itu akan dikasih pelajaran awal biar mereka bisa mengejar ketinggalan mereka. Setelah itu kelima murid lama Makoto disuruh ikut sama Makoto. Sedangkan 3 murid baru Makoto akan diberikan arahan sama Shiki. Setelah ngebawa mereka ke ruang latihan, Makoto ngeliat ekspresi tegang dari kelima muridnya. Jin nanya sama Makoto, apa yang bakal mereka lakuin hari ini? Makoto bilang kalian akan ngelawan makhluk yang dia panggil. Jika kalian mengeluarkan niat membunuh kalian, kalian gak bakal mati. Kelima murid Makoto langsung shock bukan main. Karena ya mereka gak nyangka gitu kalau Makoto juga bisa melakukan summon. Ya sebenarnya sih ini bukan summon ya, tapi manggil makhluk dari Asora. Tapi ya karena mereka nggak tahu gitu kan ya, mereka taunya itu summon aja udah. Setelah itu Makoto langsung manggil Lizardman, yang ngebuat kelima muridnya langsung tegang banget gitu. Karena mereka nggak pernah ngelihat Lizardman kayak gitu. Salah satu muridnya yang bernama Daena nanya seberapa kuat Lizardman itu. Dan Makoto bilang itu rahasia. Abis itu Amelia langsung bilang, setidaknya nama rasnya deh kasih tahu. Dan Makoto bilang, nggak mungkin aku akan ngasih tahu kalian. Di akademi ada perpustakaan yang bagus. Kalian harusnya bisa tahu makhluk apa itu kalau kalian pernah ke perpustakaan. Jawaban dari Makoto langsung ngebuat para muridnya down. Ya pasalnya emang mereka tuh nggak pernah ke perpustakaan sama sekali. Setelah itu Makoto bilang, Lizardman ini temanku dan jangan sampai terluka sebelum Shiki datang. Kalian bakal mati kalau sampai terluka. Dan tugas kalian kali ini, kumpulkan segala informasi yang kalian dapat dari pertarungan kalian. Setelah mengatakan itu, Makoto langsung balik ke tempat Shiki dan ketiga murid barunya. Pas Makoto baru sampai, Makoto langsung nyuruh Shiki ke tempat 5 murid lamanya. Karena Makoto takut tuh mereka bakal mati, soalnya ya Makoto tahu gitu, Lizardman itu lebih kuat dari kelima muridnya. Abis Shiki pergi, Makoto langsung menatap ketiga muridnya. Makoto bilang sistem mengajar itu simple. Makoto bakal memperkuat apa yang lemah dari mereka dan memperkuat apa yang udah mereka punya. Ya intinya itu meningkatkan segala stat mereka. Setelah itu Makoto bilang, buat sekarang kalian akan melawanku. Aku nggak akan bergerak dari tempatku, aku cuma akan bertahan di tempatku.
dan aku akan memberi saran ke kalian untuk setiap skill yang kalian gunakan. Setelah itu mereka langsung mulai pertarungan mereka, dan dengan cepat Yuno langsung nembakin panahnya, tapi dia shock pas ngeliat serangannya tuh ditahan sama pelindung Makoto. Yang padahal Makoto tuh cuma diem doang dan gak ngelakuin apa-apa. Jadi sejak kapan gitu si Makoto udah memasang sihir pelindung? Setelah itu Sif dan Karen langsung ngeluarin sihir mereka. Seperti janji Makoto, Makoto cuma diem doang di tempat tanpa ngelakuin apa-apa. Sif ngeluarin sihir ledakan. Setelah itu Karen langsung ngebekuin Makoto make sihir es. Yuno dari jauh yang ngeliat chance, ngeliat kesempatan, langsung nembakin panahnya. Tapi Makoto langsung ngeluarin sihir api yang melelehkan es yang membekukan dirinya dan membakar anak panah yang ditembakkan Yuno. Ngelihat yang dilakuin Makoto, murid-muridnya langsung shock ngelihat seberapa kuat Makoto, padahal mereka tahu itu cuma seperkian persen doang dari kekuatan asli Makoto. Makoto menjelaskan beberapa kekurangan di skill mereka dan juga memberi saran untuk skill mereka. Selesai menjelaskan, Makoto langsung bilang, kalau kalian termotivasi, kalian bisa datang lagi ke kelasku minggu depan. Chapter 99 dibuka sama Makoto yang bilang kelas telah selesai. Keadaan murid Makoto bisa dibilang tuh semuanya cukup mengenaskan karena ya 5 murid Makoto dibully sama si Lizardman dan ketiga lainnya dibully sama Makoto. Sedangkan Shiki dia cuma nonton di pojokan doang sambil nyembuhin para murid yang hampir mati. Dan kalau zaman itu ada popcorn, mungkin Shiki bakal ditemenin popcorn sambil nonton mereka dibully. Setelah itu Makoto langsung natap Karen dan bilang temui aku setelah ini. Karen langsung mengiyakan tapi badannya gemeteran yang mana itu menandakan kalau dia lagi ketakutan. Setelah Makoto dan Karen pergi, semua murid tuh langsung pada ngeluh soal Lizardman yang terlalu kuat. Makoto udah ngeduga kalau hal kayak gini tuh udah bakal terjadi karena mau gimana pun ya mereka masih lemah. Ngelawan Lizardman Asora udah pasti mereka akan dibully kayak gitu. Jin yang lagi ngeluh dibalas sama Shiki yang bilang kalau Jin tuh terlalu gugup makanya dia nggak bisa ngeluarin semua kekuatannya. Begitu juga dengan yang lainnya, menurut Shiki. Setelah itu Shiki bilang dia sedikit cemburu sama murid-murid Makoto yang dapat perhatian lebih dari Makoto dan mengharapkan sesuatu dari mereka. Setelah mengatakan itu, Shiki nanya sama dua anak Rembrandt apa mereka bakal ngelanjutin kelas Makoto, yang dijawab sama Sif dan Yuno yang bilang kalau mereka akan tetap melanjutkan kelasnya Makoto. Setelah selesai mengobati semua murid Makoto, Shiki langsung pergi menuju tempatnya Makoto. Makoto dan Karen mereka lagi ada di Gotetsu. Makoto langsung memasang Sakai dan gak ada yang menyadari hal itu, termasuk si Karen. Karen nanya, jadi kenapa gitu dia harus dipanggil? Dan Makoto ngejawab, apa kau Karen yang asli? Dan Karen langsung emosi dan bilang kalau iya dia emang Karen yang asli, emang ada apa gitu. Sampai mereka tuh beradu debat soal identitas asli Karen dan itu ngebuat jengkel si Karen. Tapi ya enggak buat Makoto yang dia tetap tenang aja di tempatnya. Karen pengen pergi tapi langsung shock pas dengar perkataannya Makoto. Makoto bilang, penampilanmu terlihat jelas. Bahkan kalau kau tidak punya tanduk, kulit birumu itu menandakan kau iblis. Apa yang dilakukan iblis di kota Rosgard? Karen langsung menyangkal hal itu. Kalau dia itu benar-benar manusia. Makoto bilang kalau dia bisa melihat semuanya. Kulit biru, mata merah, dan rambut pirang yang dimiliki sama Karen. Karen gak ngeduga kalau penyamarannya itu bakal kebongkar secepat ini. Dan dia tambah shock pas Makoto ngomong pakai bahasa iblis. Sampai Karen ragu kalau Makoto itu manusia. Makoto nanya, di mana Karen yang asli? Si iblis tanpa tanduk yang nyamar jadi Karen tuh bilang kalau Karen yang asli udah mati, tapi bukan dibunuh sama dia, tapi dibunuh sama temennya Karen sendiri. Ngedengar hal itu, Makoto ya bodo amat, soalnya dia nanya tuh cuma mau ngulur waktu sampai Shiki datang. Makoto nanya, siapa nama asli si iblis tanpa tanduk? Dan si iblis tanpa tanduk ya nggak mau jawab dan langsung pengen ngebunuh Makoto. Tapi berhenti pas dengar suara Shiki diiringi dengan aura intimidasi dari Shiki. Shiki bilang nama si iblis adalah Rona, dan dia salah satu jenderal Raja Iblis. Makoto nggak ngeduga kalau Rona itu adalah jenderal Raja Iblis dan ini bisa jadi hal yang merepotkan menurut Makoto. Rona yang ngerasa udah nggak bisa kabur karena ada Makoto dan Shiki langsung ngambil bangku dan duduk di depan Makoto. Mereka bertiga bakal mulai berdiskusi. Chapter 100 dibuka sama Makoto, Shiki, dan Rona yang lagi ada di kamar privat Gotetsu yang mereka pesen. Mereka juga dikelilingi sama piring yang berisi nabe. Ya siapa lagi gitu yang mesen semua itu kalau bukan si Shiki. Makoto nggak habis pikir gitu, kenapa bisa Shiki dan Rona tuh nggak punya etika pas makan?
Shiki makan sambil ngomong, terus juga belepotan. Rona juga sama kayak Shiki. Dan acara makan mereka juga diiringi sama bacotan-bacotan indah dari Shiki dan Rona yang saling ngatain bajingan. Sedangkan Makoto yang ngelihat dua orang itu ya jadi nggak nafsu makan lah. Ya gue juga sama, kalau ngeliat kayak gitu juga udah nggak nafsu makan dah. Setelah selesai makan-makan, mereka langsung mulai diskusi mereka. Rona nanya, Kuzunoha Company itu adalah perusahaan yang memiliki cabang di kota Shige dan Rosegard yang baru dibangun. Kenapa mereka bisa mengetahui identitas aslinya? Makoto bilang mereka punya banyak intelijen, jadi ya itu hal yang wajar kalau dia bisa dengan cepat menemukan informasi. Dan kenapa gitu, Rona bisa tahu kalau mereka punya cabang di kota Shige? Rona ngejawab kalau pihak iblis juga punya banyak intelijen, dan dia juga nanya apa Kuzunoha itu bagian dari Aion. Makoto bilang, dia nggak akan memihak manusia ataupun iblis, jadi dia nggak ada di pihaknya Aion. Dia akan ada di pihak netral. Ngedenger yang dibilang Makoto, Rona shock. Tapi Rona langsung ketakutan pas Makoto natap Rona dengan tatapan membunuh. Makoto nanya, apa tujuanmu datang ke kota Rosegard? Rona bilang buat sekarang dia nggak ada tujuan buat ngelawan Makoto. Habis itu Rona bilang dia pengen berbisnis sama Makoto. Tapi Makoto jawab dia nggak akan ngejual senjata buat perang. Menurut Rona hal itu udah cukup. Nggak ngejual senjata buat perang bukan berarti yang lainnya nggak bisa dijual. Karena ya produk Kuzunoha tuh bukan cuma senjata doang. Dan untuk memperlancar bisnis mereka dan saling mengenal satu sama lain, Rona menawarkan tubuhnya ke Makoto. Yang langsung disela sama Shiki yang bilang kalau Rona berani ngelakuin itu, Rona bakal mati. Termasuk dia juga bakal mati. Jadi Shiki bakal menghalangi dengan segala cara. Yang dimaksud sama Shiki itu ya, kalau lu berani Shiki dipapop sama si Makoto, lu bakal dibunuh sama Tomoe dan Mio. Dan itu juga bisa berimbas ke gue yang juga bisa mati. Jadi ya, gue bakal ngalangin lu dengan segala cara daripada gue mati. Ya intinya kayak gitulah apa yang dibilangin sama Shiki. Abis itu Shiki sama Rona malah bacot-bacotan lagi. Dan karena nggak mau buang waktu, Makoto langsung nanya apa tujuan Rona ke Akademi Rosegard. Dan setelah itu scene malah berganti ke Makoto yang sekarang lagi ada di tokonya. Yang nggak dijelasin gitu kenapa Rona bisa ada di Akademi Rosegard. Makoto langsung menyuruh Lime dan dua ogre hutan untuk menyelidiki Rona. Dan Shiki juga ditugasin sama Makoto buat mata-matain setiap pergerakannya Rona. Makoto nanya ke Shiki, kenapa Shiki bisa kenal sama Rona? Shiki bilang dia tahu dari pertukaran informasi. Rona adalah gadis yang licik yang bersumpah setia ke Raja Iblis dengan cara yang nggak normal. Setelah selesai ngobrol, Makoto dan Shiki langsung beli berbagai buah dan bunga. Karena mereka bakal berkunjung ke tempat anak Rembrandt. Makoto dan Shiki yang udah ada di tempat tinggal anak Rembrandt disambut hangat sama mereka. Makoto meminta maaf karena ya selama mereka sakit tuh dia nggak bisa berkunjung untuk ngejenguk mereka. Kedua anak Rembrandt itu cukup terkejut ngelihat sifat Makoto yang beda dari waktu dia mengajar. Makoto menjelaskan itu dua hal yang berbeda, dia harus bisa menempatkan diri. Dan karena sekarang dia bukan jadi guru di sini, jadi ya Makoto nggak perlu tegas sama kedua anak Rembrandt. Setelah ngedengar penjelasan Makoto, Shiv dan Yuno langsung berdiri dan bungkuk di depan Makoto. Mereka bilang mereka sangat berterima kasih sama Makoto yang telah menyelamatkan mereka dari kutukan level 8. Dan mereka bakal ngelakuin apapun buat Makoto. Abis itu Shiv dan Yuno langsung bilang kalau mereka tuh udah menghukum ayah mereka yang malah daftarin Makoto jadi guru. Mereka bilang kayak gitu dengan hawa dingin dan aura membunuh yang kuat yang bisa dirasakan sama Makoto. Sampai Makoto mikir apa semua cewek semengerikan ini kalau marah. Karena ya Mio sama Tomoe juga kayak gitu pas mereka lagi marah. Setelah itu Makoto dan Shiki langsung pamit buat pulang. Di perjalanan pulang Shiki bilang kalau kedua anak Rembrandt itu nggak kayak yang diromorkan. Mereka malah baik dan juga lembut. Terus juga hangat gitu sama tamu mereka. Jadi ya kayaknya rumornya salah deh. Dan Makoto ngejawab yang mungkin itu karena kutukan level 8 yang mereka derita yang bikin mereka jadi jelek dan hal itu pasti ngerubah pola pikir mereka. Ya tapi tanpa Makoto dan Shiki sadari kalau tatapan yang diberikan Shiv dan Yuno ke Makoto itu sama kayak tatapan Tomoe dan Mio. Tatapan yang punya arti kalau mereka jatuh cinta sama Makoto dan rela ngelakuin apa aja buat Makoto. Oke lah, mungkin cukup sekian ya Cuki untuk pembahasan kali ini. Kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lo lupa ada, lo bisa tulis di kolom komentar. Kalau lo suka sama pembahasan kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo juga boleh dislike. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, Bye-bye.